operating cost itu bisa kita lihat dari juga reduksinya cost atau pembiayaan yang selama ini dibebankan ke kita, ya mungkin bapak-bapak yang ngalamin pertama kali jaringan internet lewat handphone ditawarkan ke kita itu harganya saat ini kalau dibandingkan waktu itu jauh lebih murah. Walaupun kita sebagai pelanggan selalu mengharapkan ya juga makin turun. Tantangan besar yang dihadapi oleh sistem provider atau penyelenggara seluler saat ini adalah pada satu tempat itu mereka harus mensuplai berbagai macam generasi. Jadi dari mulai generasi kedua, ketiga, keempat. Ya, jadi itu kondisi saat ini yang mereka sangat terbebani. Jadi di Indonesia ini 2G, 3G, 4G itu jalan masih secara paralel. Artinya memang pertama mereka harus menyediakan infrastrukturnya, yang mereka harus menyediakan, saya nggak tahu seberapa mahal, itu mungkin teman-teman yang terlibat di sistem ini nyewa spektrumnya mungkin juga ya di beberapa tempat itu. Dan yang tidak kalah penting tentu OPEX-nya, operational cost-nya, operational expenditure yang ya, kan mau tidak mau kan nanti masuk mulai dari cost penyelenggaraan, ya, energinya, maintenance-nya, dan sebagainya. Jadi di 3 sistem itu, generasi kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kita akan bertanya nanti kalau 5G akan muncul, ya berarti ada 4 generasi yang harus ditawarkan, dan itu semua pasti cost. Jadi diharapkan operating cost-nya itu turun. Yang berikutnya adalah target yang ingin dicapai pada sistem seluler masa sekarang dan masa depan adalah support kemampuan multi antena. Jadi 2 minggu, 3 minggu lalu kita bahas tentang MIMO. Ya, jadi MIMO kita sudah pahami bagian dari payungnya. MIMO itu multi antena. Kita paham ketika multi antena itu bisa jadi dia memperbesar coverage, memperbesar kapasitas. Jadi, maunya ke multi antena system. Yang berikutnya adalah penggunaan bandwidth yang fleksibel. Nanti akan saya singgung ya terkait dengan bandwidth. Ada istilahnya itu CA, ya, carrier aggregation, ya nanti ada 1-2 slide-nya. Dan yang berikutnya yang juga akan dicapai adalah terintegrasinya berbagai macam sistem secara seamless, secara tidak ada potongan gitu, secara langsung. Yaitu misalnya antara seluler dengan Wi-Fi, seluler dengan sistem lain, ya, seperti ya barangkali mungkin Bluetooth, juga ada WiMAX dan sebagainya, juga diinginkan sebagai target untuk masa depan. Oke, ini kelihatan ya masih ya. Ya, jadi gambar ini adalah roadmap, ya ini kepotong di sini. Harusnya 2020 dimasukkan. Jadi roadmap dari tahun 2000-an sampai 2010 yang terbagi pada beberapa lapisan pembahasan dari mulai teknologi radionya. Jadi teman-teman di sini banyak dibahas beberapa waktu lalu. Hardware platform, ya ini mungkin nanti akan saya singgung sedikit. Protocols and software, ini kita tidak terlalu mendalami, dan sistem application. Jadi di hardware-nya misalnya itu kita ada tambah-tambahan, misalnya tahun 2000 ada Bluetooth modul, ada RFID, mungkin RFID itu sebenarnya dengan nama lain. Ya. Kemudian ada sensor platform, ya nanti ini akan terus bertambah sensor platform ini.
uh, sampai dengan open mobile handset dan wideband cognitive radio. Beberapa ini masih belum ya. Ini juga kalau Anda lihat nanti akan ada pembahasan khusus ya di blog ini masuk ke kategori cognitive radio system. Jadi bagaimana mengubah hardware platform itu dengan bantuan software. Jadi nama lainnya itu software defined radio. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena memang hardware-nya mendukung. Jadi hardware di alat komunikasi kita itu misalnya memiliki kemampuan mengubah frekuensinya di beberapa tempat, beberapa nilai. Nanti yang mengubah itu software-nya, software defined radio. Tapi hardware-nya harus mempunyai kemampuan itu. Jadi hardware-nya itu memiliki osilator ya, yang sifatnya seperti synthesizer. Jadi bukan fix, misalnya pada 900 saja, 1800. Tapi dia bisa digeser secara lebar, wideband. Nanti tinggal kondisi di lapangan, ya makanya namanya di sini kognitif. Di kognitif itu maksudnya dia akan belajar menyesuaikan dengan kondisi dan mengambil tindakan yang perlu dilakukan. Itu ada di pertemuan ke-13 kalau misalnya. Di lapis teknologi radio, kita beberapa waktu lalu sudah sedikit banyak menyinggung beberapa nama, seperti di sini misalnya kaitan dengan modulasi, PSK, 3M, dan ini sebetulnya terus terpakai di sini ya. Dan nanti akan saya bahas bahwa modulasi level tinggi, QAM terutama, QAM di tugas besar pertama kemarin ada pertanyaan perbandingan antara 16 QAM dan 16 PSK. Jadi QAM ini lebih tahan terhadap gangguan noise. Ya, jadi dengan SNR yang sama, dia memiliki bear yang lebih baik, jadi lebih tahan terhadap noise. Jadi ini beberapa gambaran roadmap yang ada. Oke, nah saya akan tunjukkan dulu beberapa data lapangan, tapi ini sekali lagi datanya stop di beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya cuma ingin menunjukkan aja secara umum bahwa rekam Mas Kimi, bahwa perkembangan teknologi seluler itu didominasi oleh data. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, voice yang dulunya di generasi pertama dan generasi kedua itu dominan, perlahan itu sudah mulai didominasi oleh data. Jadi voice, kalau kita telepon itu pakai voice, cuma sekarang kita kalau telepon itu pakainya WA kadang-kadang di data. Atau seluler itu sering dipakai buat download data. Jadi hampir tidak ada perubahan yang berarti lagi pada kebutuhan traffic untuk voice. Jadi di sini terlihat dengan jelas sekali bahwa data lah yang akan dominan pada traffic yang diberikan oleh sistem seluler. Oke, nah ini saya ambil dari forecastingnya Analysys Mason. Jadi datanya ini di sini forecasting. Saya agak lupa, mungkin saya ambil tahun 2014. Ya, jadi data tetap dominan. Ini, voice itu konstan. Data dominan, dan di tahun ini, tahun 2016 ini, traffic data itu per
petabytes. Peta itu sepertinya di atasnya tera. Bisa dilihat seberapa besar. Nah, ini juga forecasting, namanya forecasting, seperti bisa kita lihat, mungkin teman-teman ada yang punya data, apakah forecasting ini sesuai dengan permintaan. Oke, gambar ini atau tabel atau grafik ini menunjukkan penekanannya, bahwa buat kita, buat orang-orang yang ada di Asia Pasifik secara umum, untuk sadar bahwa terjadi pergeseran, ya, Asia Pasifik itu yang dominan saat ini. Jadi traffic secara besar itu hampir setengah dari traffic dunia itu ada di Asia Pasifik. Kenapa demikian? Ya karena penduduk Asia Pasifik itu yang memang paling besar di dunia. Dan mungkin orang Asia Pasifiknya juga lah yang senang berbagi data, senang narsis gitu, senang buka media sosial. Ya, mungkin itu juga ya bukan hanya sekedar jumlahnya, tetapi secara imam orang-orang Asia Pasifik itu lebih suka men-share data. Jadi gambaran dari grafik ini menunjukkan tindakan kita seperti apa. Ya, tentunya negara-negara yang cerdas akan memanfaatkan peluang pasar ini. Ya, jadi bagaimana kita lihat Cina berusaha juga mengambil alih, bahwa Cina bukan hanya aware terhadap Asia Pasifik, tapi secara keseluruhan seluruh dunia ini. Oke, nah ini ya singkat aja ya. Jadi karena kondisi yang tadi itu ya, yang ini sebelumnya terjadi dua jalur begini diubah menjadi satu. Jadi diupayakan suara voice tadi juga akan mengikut dengan data. Jadi satu jalur. Waktu itu dibuka ada dua. GSM itu dominan dengan suara, dan nanti juga mungkin teman-teman pasti berpendapat GSM itu teknologi jadul, tetapi teknologi yang bandel. Gitu. Jadi walaupun jadul, tapi masih disayang oleh banyak provider karena bisa diandalkan, terutama di voice-nya. Sementara teknologi-teknologi yang lebih baru seperti 3G dan 4G di banyak tempat di Indonesia belum terlalu bisa diandalkan. Tapi ya kita lihatlah, karena perkembangan teknologi atau apapun namanya itu bisa jadi tidak harus sama di semua tempat. Ya. Tidak harus kita ikut-ikutan sama Singapura, tidak ikut-ikutan sama Taiwan, karena memang secara geografis Indonesia sedikit berbeda dengan negara-negara itu. Kalau Singapura misalnya men-shutdown 2G-nya, ya bisa jadi kita jangan, ya, karena masih bisa bonus. Ya, nanti kita lihat, terutama juga kaitan sama regulasinya. Jadi teknologi itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak didukung oleh bisnis dan oleh regulasi. Oke, ya ini mungkin nggak begitu kelihatan ya, saya cuma ingin singgung satu dua hal aja, nanti ada gambar yang lebih jelasnya lagi. Jadi perkembangan yang dilakukan oleh grup yang bertanggung jawab ngurusin seluler itu namanya 3GPP dan 3GPP itu mereka selalu rapat dan selalu mengeluarkan rilis-rilisnya yang disebarkan untuk diikuti oleh berbagai macam organisasi, dari mulai organisasi akademis ya yang riset segala dalam kaitan items yang terkait rilis itu, ataupun perusahaan-perusahaan penjual chip dan regulator. Jadi mereka akan dengar masukan dari PGPP mau kemana, nanti setiap pihak yang stakeholder itu harus memikirkan peran-perannya. Di rilis-rilis itu ada satu dua hal yang istimewa, dan kalau kita lihat detailnya di setiap rilis itu ada pengulangan. Saya nggak tahu persis apakah tidak tercapai di rilis itu, jadi ditekankan lagi. Nah, ini ada beberapa kata yang kita kenal seperti MIMO, seperti dan barangkali di sini seperti regulasi. Nanti kita lihat apa yang bisa kita bahas. Ini kepotong di 2012.
Ini saya lewatkan aja karena ini udah yang lama ya. Oke. Nah, ini masih data lagi, data bisnis lah mungkin. Ini data lama juga, ya, tapi ada hal yang menarik yang saya sebutkan di sini. Nah, ini ada data. Jadi, dua data ini yang saya tunjukkan. Jadi yang pertama, ini perkembangan dari 3GPP sampai dengan 2016. Jadi memang GSM itu sedikit menurun. GSM sedikit menurun dari 4. Mungkin ini miliar ya jatuhnya ya, subscription in million gitu. Jatuhnya jadi juta 9.000 miliar. Oke. Sedikit turun dan mungkin turun terus kalau kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. 3G itu naik dan LTE juga naik secara perlahan. Nah, ini gambar ini saya tunjukkan dan saya mengajak share. Saya pernah ada slide yang sama, yang eksak sama, kecuali datanya di sini diambilnya sekitar bulan November 2014. Jadi Januari 2015 di data lama. Data ini menarik karena di data sebelumnya, sudah saya ganti dengan data ini, yang tanggalnya itu November 2014, itu Indonesia belum masuk. Indonesia belum masuk. Jadi kalau Bapak lihat di sini ya, di 2 bulan, 3 bulan sesudah tanggal itu, Indonesia itu kalau nggak salah jadi masuk ke LTE Desember 2014. Kalau nggak salah waktu itu ada pertemuan di Bali, saya lagi ke pertemuan internasional ya. Dan ketika itu pemerintah Indonesia merasa bertanggung jawab untuk menggelar LTE segera di pertemuan yang dilaksanakan di Bali. Jadi ketika itu kalau nggak salah ada sekitar 360-an LTE secara global, country-nya 120. Indonesia belum masuk. Ya. Dan ketika dirilis lagi oleh 4G Americas di awal tahun 2015, barulah nambah ya 121 Indonesia masuk. Jadi apa ini Bapak bisa lihat bahwa regulasi itu sangat penting untuk lancarnya atau digunakannya teknologi di suatu negara. Jadi kita bicara kebetulan telekomunikasi secara umum ya atau information communication technology ya. Tapi secara umum sebetulnya semua teknologi obat-obatan, makanan, apapun itu pasti harus didukung oleh 3 pilar tadi. Pertama pilar teknologi ya. Kalau nggak ada teknologinya nggak jalan. Semua udah jelas ya. Teknologi itu biasanya mainannya kalau nggak academician, universitas atau lembaga penelitian. Dan ada 1-2 lembaga penelitian di bawah perusahaan. Tapi secara umum teknologi itu dipegang oleh lembaga penelitian. Yang kedua, pilar kedua adalah pilar bisnis. Jadi teknologi boleh setinggi langit, tapi kalau nggak ada yang membiayai ya nggak bisa. Ini katakanlah ada orang kaya besar membiayai, tapi lama-lama ya uangnya habis kalau nggak ada yang beli. Jadi tetap ya orang-orang kaya itu seperti orang kaya terkaya di dunia itu yang punya Google, gitu. Kalau nggak salah ya, punya Google, yang punya Amazon. Ya, jadi mereka itu memang dibisniskan. Ya, Bill Gates bisniskan, Elon Musk berbisnis. Jadi teknologi itu dibiayai dan dia akan punah kalau tidak ada yang beli. Dan yang ketiga tadi yang tidak kalah penting dan terbukti di LTE, regulasi. Jadi kalau pemerintah tidak berani, katakan kalau pemerintahnya ragu-ragu mengeluarkan regulasi, ya teknologinya ketinggalan nanti negara lain. Ada 120 negara di dunia yang mengadopsi LTE di tahun 2014 November, tetapi Indonesia nggak masuk. Wah, Bapak Ibu bayangin 120 negara suruh sebutin, kita Indonesia nggak boleh disebut. Sedih kan? Kalau nggak salah total negara dunia itu ada 150-an. 150-an. Nah, 30 apalagi itu.
ya negara-negara kecil lah yang penduduknya mungkin cuma ada 5.000 orang, 3.000 orang. Wajar ya, tapi Indonesia kan negara besar. Jadi regulasi itu sangat penting. Bapak juga ingat ada itu WiMAX ya. WiMAX itu kan ya udah hilang. Dan saat ini yang masih jadi tantangan kita pertama TV digital, ya, DVB-T. DVB-T itu masih belum clear. Kita masih menerima, kita masih mancar dan masih menerima TV analog. Di negara-negara maju dunia TV analog udah nggak ada. Tapi ya, masih kan ya di negara plus 62 masih ada, ya kan, termasuk TVRI kan masih ya, masih. Jadi saya nggak tahu Malaysia kayaknya udah enggak ya, kayaknya udah switch off Malaysia. Masa kalah sih sama Malaysia gitu. Ya, Malaysia lebih rapi dari kita. Negara-negara Barat itu udah sejak tahun 2006, 2004 udah switch off. Jadi udah 15 tahun lalu. Jadi kita masih struggling, masih ribut ya, gara-gara dibebaskan berbeda pendapat, masih boleh ada class action yang nanti bisa tanya Pak Dedi Setiawan mana kelanjutan regulasinya. Karena beberapa pihak juga ketakutan ya kalau ngambil keputusan salah ngambil nanti masuk penjara, walaupun yang bisa kebaikan bangsa. Ya itulah kondisinya. Jadi regulasi sangat penting. Saya lanjut ya. Oke, nah ini driving forces ya untuk LTE waktu itu ya, untuk LTE. Jadi mungkin ceritanya ini sedikit banyak sudah agak ada luarsa ya, karena kita maunya cerita tentang 5G. Jadi peak user throughput mau dinaikkan, spectral efisiensi juga dinaikkan. Yang kalinya ini spectral efisiensi itu pasti terkait dengan throughput. Ya, kita udah bahas spectral efisiensi. Jadi target untuk menaikkan throughput itu tidak hanya dengan melebarkan bandwidth. Ya, itu cara primitif itu untuk menaikkan throughput, tambahi kabelnya secara primitif. Ya. Untuk memperbesar throughput, lebarkan bandwidth-nya. Itu cara yang nggak usah mikir juga bisa. Tapi bagaimana meningkatkan efisiensi spektralnya? Dengan cara apa? Ya salah satunya misalnya modulasi. Modulasinya kita naikkan ordonya, maka nanti penggunaan bandwidth bisa 2 kali 3 kali. Atau kalau VIM yang level tinggi itu bisa sekian 5 kalinya, 7 kalinya. Yang kedua, spectral efisiensi bisa kita naikkan dengan cara MIMO. Jadi ada semacam intelligence behind of that ya. Jadi ini terus jadi isu penting bagaimana dengan modal yang kecil bisa mendapatkan data rate yang besar. Oke, ya ini yang tadi sebetulnya cuma ditampilkan dengan cara yang berbeda dan agak besar. Saya tunjukkan dulu. Nah ini ya. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin mulai kelihatan, ya tapi saya juga nggak bisa memahami semua istilahnya. Mungkin nanti saya ambil apa adanya aja data dari PGPT saya bawa. Jadi juga ya sama seperti tadi sebetulnya rilisnya ada ya ini mulai dibahas tentang 5G. Ini ada istilah approve dan potential approve. Jadi mereka itu sudah sejak tahun 2015, 2016 mikirin 5G. 5G itu kalau saya sempat dengar dengan banyak orang bicara tentang 5G di tahun 2015, 2016. Bahkan kalau Anda lihat sejarah tamu-tamu yang pernah datang ke UMB itu ada banyak orang hebat dunia datang ke kita, ya. Para pakar telekomunikasi wireless dari Amerika, dari Eropa, itu selalu bilang ya 5G itu 2020, 2020. Itu di jalan 5G. Tapi kan kalau kita lihat apalagi dengan kondisi COVID-19 ini kayaknya sedikit banyak terhambat. Cuma yang nekat kemarin tuh satu itu ada, kalau nggak salah Vivo itu apa ya, tetap ingin launching handphone yang 5G dalam kondisi seperti ini. Jadi ya entahlah kita lihat.
Jadi memang kondisi KLB ini sedikit banyak menghambat perkembangan ekonomi. Teknologinya sedikit banyak udah mature 5G. Ya, jadi udah ada banyak drive test ya, coba-coba sistem 5G. Jadi termasuk di Indonesia, saya lupa dulu kalau nggak salah di Jakarta juga pernah tes 5G di Batam dan kabarnya juga lancar. Cuma yang masalah itu sebenarnya bukan di situ, tetapi bagaimana handphonenya di masyarakat secara umum. Dan pengalaman di 4G itu memang ada semacam ya, ada semacam nanti level step by step-nya lah, dan maturity-nya. Dan 4G kan sedikit banyak kalau kita lihat sekarang itu lebih sukses dibandingkan 3G. Walaupun juga belum secara coverage secara legal. Kemudian di sini yang Bapak bisa lihat ada satu dua istilah, ya. Ini misalnya carrier aggregation, saya akan singgung lebih detail lagi. Ada small cell enhancement, ya. Ini ada kata-kata small cell. Small cell itu pertama merujuk kepada ya small cell itu artinya diameter dari sel itu relatif lebih kecil dibandingkan yang ada biasanya. Ya, mungkin berapa puluh meter sampai ratus meter ya, small cell. Pertama karena adanya penumpukan manusia di situ. Yang kedua, small cell ini akan terkait sama power, energi. Ya, nanti akan terkait sama signal to noise ratio. Nah, akan kemana itu nanti larinya? Akan lari ke penggunaan modulasi level tinggi. Ya, jadi katakanlah 256 GHz, 1024 GHz, ya, itu pasti menyarankan SNR yang tinggi. Signal to noise ratio yang tinggi hanya tercapai kalau powernya besar, dan itu bertentangan dengan target menggunakan power yang rendah. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya selnya yang diperlukan supaya mendapatkan SNR yang besar. Oke, ya ini sebenarnya pengulangan yang tadi, ya, bosan juga ya, Nah, jadi ada beberapa istilah di sini, peak data rate dan peak spectrum efficiency. Apa bedanya data rate sama power efficiency, spectrum efficiency? Bedanya kalau peak data rate atau data rate itu satuannya BPS. Jadi ini sebenarnya yang kita jual ke pelanggan, tapi yang kita jual ke perusahaan BPS per hertz. Ya, jadi kita tidak hanya ingin BPS-nya tinggi, tetapi BPS per hertz-nya tidak tinggi. Jadi spektrum efisiensi itu jadi KPI tambahan dari sebuah sistem yang akan dikembangkan di masa depan. Oke, nah ini ada gambar besar, tulisannya banyak, nih. Tapi saya membaginya menjadi 4 blok. Ini blok pertama, akan cerita nanti. Blok kedua, ya, terus ke bawah, blok ketiga, dan blok keempat. Ya, beberapa ini kita udah pernah membahasnya. Kita mulai dari blok pertama dulu. Jadi rilis 12 ini menuntut adanya small cell yang lebih baik, yang lebih berdaya guna. Apa sih yang dibahas di sini? Yang dibahas di sini terutama sekali adalah higher order modulation. Jadi juga cara self configuration. Tapi di enhanced small cell itu akan ditawarkan modulasi yang level tinggi, misalnya 256 GHz. Dan pasti ke depannya akan dinaikkan lagi 532 ya. 512 kali. 512. Jadi itu faktornya kan 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 7 bagi ya. 2 pangkat 5, 2 pangkat 8 ya, 2 pangkat 8. Jadi dengan 256 GHz itu kita bisa mentransmisikan data 8 kali lebih cepat dibandingkan BPSI karena 2 pangkat 8.
Ini pernah kita bahas di pertemuan kedua tentang digital motivation, bahwa modulasi level tinggi itu rentan diganggu oleh noise. Jadi kurvanya itu dia makin ke kanan gitu gambarnya. Makin ke kanan itu berarti S2M-nya harus tinggi supaya bear-nya sesuai sama KPI. Ya. Itu nggak bisa ditawar karena memang konstelasi poin dari 250 QM itu makin berdekatan satu sama lain. Jadi titik-titik gitu. Jadi mau tidak mau yang dikorbankan apa? Yang dikorbankan dimensi dari sel tersebut. Dan itu sejalan sebetulnya dengan penumpukan manusia. Di beberapa tempat yang banyak orang, kita akan kecilkan selnya. Nah, cuma masalahnya adalah kalau selnya itu ukurannya kecil, maka nanti akan ada banyak sekali sel. Katakanlah sederhananya di kampus kita itu ukuran selnya cuma 2 ruangan. Maka dalam satu lantai bisa ada 10 sel, barangkali 20 sel. Nah, kalau selnya itu banyak, apa yang terjadi? Nah, jadi selnya itu nanti akan tinggi operating cost-nya. OPEC-nya akan naik. Ya. Kalau ada pengguna, nggak apa-apa. Dan masalah kalau nggak ada pengguna. Jadi Bapak bisa lihat di kota Jakarta yang besar ini, saat ini Jalan Tamrin itu kosong. Ya kan? Nyala nggak selnya? Nyala. Ya, itu kan kos yang terbuang. Kenapa sel nyala? Ya karena diasumsikan ada orang di sana. Kalau dimatikan nanti ada orang lewat mati. Ya. Dia mau komunikasi nggak bisa, dia mau fitur nggak bisa. Jadi nyala, tetap nyala. Nah, jadi ada small cell yang lebih cerdas yang bisa on off. Kalau di sekitar situ dideteksi ada pengguna, dia on. Kalau dideteksi ada pengguna, dia off. Jadi nanti yang hidup itu, mungkin yang hidup itu payung selnya, umbrella sel yang besar. Jadi akan ada penghematan energi yang signifikan. Yang kedua, itu kaitan dengan carrier aggregation. Nanti ada slide lagi tambahannya akan saya detailkan. Carrier aggregation itu gini ceritanya. Kita sistem memiliki lebih dari 2 frekuensi band. Maka digabung jadi satu supaya downloadnya lebih kencang. Misalnya 2 uplink carrier. Ya saya punya, ya sederhananya gini, handphone saya itu koneksi sama seluler dengan SIM card. Pada saat yang sama saya juga punya koneksi WiFi di rumah. Ya, saat ini kan kita matikan salah satu. Saya mau pakai WiFi aja, saya matikan data selulernya. Ya kan? Nah, carrier aggregation menawarkan Anda menggunakan 2 jalur itu. Ya ini kan tentunya uang nggak masalah buat kita. Yang masalah adalah time. Saya ingin mendownload secepat mungkin. Uang nggak masalah. Maka jalur seluler dan jalur WiFi akan kita aggregate, akan kita gabung jadi satu. Jadi 2 uplink carrier itu dan katakanlah 2 downlink carrier. Ketika kita mau mendownload, itu kita pakai dua-duanya. Jadi ketika Anda klik download, ya, misalnya nih abis ini rekaman Vicon-nya saya upload 200 megabyte. Anda ingin download, punya waktu, maka saya akan pakai 2 jalur tadi. Begitu diklik, sebagian dikirim lewat seluler, sebagian dikirim lewat jaringan WiFi. Itu namanya carrier aggregation. Nanti ada ceritanya. Yang ketiga, ini kaitannya dengan services. Ya. Nah, services ini kalau kita lihat lebih banyak ke arah yang sifatnya machine type communication. Jadi bukan manusia. Contohnya misalnya NPC apa ini. NFC itu near field communication, itu yang sering kita bilang juga dengan nama RFID. Ya. Anda pakai alat katakanlah tanpa kontak, bisa melakukan transaksi, bisa mengecek data dari atau ID dari suatu alat, atau ada yang namanya D2D communication, device to device. Device to device communication, atau ada lagi istilah lain C2P, ya.
vehicle to vehicle, dan ada lagi variasi lainnya. Ini lebih mengarah seperti Bluetooth. Jadi kita tidak perlu infrastruktur dalam melakukan komunikasi. Handphone dengan handphone misalnya. Jadi kita bahkan di beberapa tempat ini bagus sekali. Dia bisa mengurangi beban komunikasi yang dimiliki oleh operator. Jadi nggak harus melalui sentral baru balik lagi ke dia. Karena kita berdekatan. Device kita sama device orang itu mungkin jaraknya 20 meter. Kenapa tidak bisa komunikasi? Itu diusulkan di rilis yang ke-12 tentang enhanced system service. Yang keempat, itu tidak benar ya, MIMO. Jadi MIMO ini jadi primadona di generasi keempat, 5, barangkali 6, tapi kita nggak tahu kan, teknologi akan berkembang terus. Kita akan lihat siapa jadi winner, siapa jadi loser, kita akan lihat. Teknologi juga begitu, jadi teknologi itu hanya sebagai alat kita, apakah teknologi yang kita usulkan itu sesuai dengan zaman ini. Jadi Bapak juga bisa lihat ya di generasi ketiga kemarin itu CDMA yang jadi pemenangnya, WCDMA. Tapi di generasi keempat nggak ada itu. Dan ini dengan YVM. Generasi kelima nanti siapa lagi pemenangnya? Sudah ada usulan-usulan. Kita nggak tahu siapa yang akan diputuskan. Teknologinya, jadi negara-negara besar, perusahaan-perusahaan besar, itu kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, mereka sudah punya seperti kotak-kotak. Dan kotak itu siap untuk ditarik dan mereka digunakan. Jadi teknologi sudah available, sudah dibutuhkan oleh bisnis dan oleh regulator. Ya, di sini di MIMO itu ada 3D channel modeling, elevation beamforming. Pertama kaitannya dengan kalau ada di sebuah tempat dengan ketinggian berbeda. Dia akan digunakan. Tapi sebetulnya antena yang dipakai oleh seluler itu sudah sangat sempit, ya, sudah sangat narrow beam width untuk arah vertikal. Jadi di arah vertikal begini, ya, itu antenanya sudah sangat narrow beam width. Kalau di horizontal ini belum. Jadi sebetulnya ini yang dominan. Kalau ini harusnya lebih mudah lagi. Tidak terlalu masalah. Oke, ini yang saya singgung tadi ya. Jadi carrier aggregation, ya, carrier aggregation misalnya di sini menawarkan downlink ya, download 300 Mbps dan upload 75 Mbps menggunakan carrier aggregation. Jadi yang ini yang masalahnya memang ya, jadi di Indonesia ini masalah. Di Indonesia itu banyak provider itu hanya dapat barangkali cuma 5-10 MHz, 15 MHz. Jadi tidak bisa termanfaatkan teknologi yang ada karena kebutuhan minimal dari spektrumnya tidak terpenuhi. Kita nggak tahu nanti ini berapa. Di Indonesia kebanyakan provider gitu. Jadi ya slot frekuensi yang tersedia mesti bagi-bagi. Ya, kan kalau di kita itu sifatnya kan sesuai adat Indonesia ya, sama-sama lah gitu ya, sama-sama dapat sedikit. Masalahnya begitu. Negara-negara lain biasanya providernya nggak terlalu banyak. Dan Cina kalau nggak salah itu walaupun negaranya sebesar itu providernya kalau nggak salah 2 atau 3. Jadi ketika dibagi-bagi itu tidak terlalu besar. Nah, alokasi spektrum yang ada itu bisa dicampur, bisa di-match ya, di antara frekuensi band atau berbagai macam frekuensi band dengan cara carrier aggregation. Carrier aggregation ini bisa di frekuensi yang slot frekuensi yang interval yang sama. Jadi misalnya kalau ada slot interval segini, ya, di sini yang rendah ini punyanya
Telkomsel, yang atas Telkomsel. Jadi tidak nyatu. Idealnya kan nyatu. Jadi tidak nyatu, nah itu bisa digabung dengan carrier aggregation. Ya, tapi cost-nya nambah. Atau katakanlah bahkan bisa di frekuensi band yang berbeda. Itu bisa dilakukan teknik carrier aggregation. Jadi dengan kita gabung di dua tempat ini, katakanlah provider X memiliki di 1800 dan di 2300. Itu bisa digabung. Ya, secara teknis, ya, secara teknologi. Tapi secara bisnis dan regulasi nanti biarkan perusahaan dan negara yang akan mengeluarkan aturannya. Ini carrier aggregation di beberapa tempat, ya, beberapa rilis, dan ya ini sudah dijalanin di rilisnya, sudah diusulkan di rilisnya. Jadi ada beberapa ya rata-rata 2 ya, jadi maksimum carrier yang bisa digabung. Katakanlah di sini di 2,1 dan 2,6. Entahlah di sini ada 3 nomor tapi cuma 2 carrier maksimal. Ya. Nah, ini juga saya ingin singgung di data lama tapi success story. Jadi pada tahun 2014 itu Samsung sudah mendemonstrasikan bisa menggabungkan 3 carrier dalam suatu teknik carrier aggregation. Di 3 carrier mengcombine 3 carrier dengan bandwidth masing-masing 20 MHz. Ini tentu dia pakai MIMO segala macam atau modulasi tingkat tinggi. 60 MHz dan mungkin menghasilkan 450 MHz per second ya. Jadi dia gabung-gabung, ya dia bisa dapatkan data rate downlink sebesar 450 MHz. Ya, jadi ada macam-macam ya yang bisa kita lihat, kita suka. Dan di sini ada juga aggregation dari carrier, cross-sell, aggregation TDD dengan FDD. Ya. FDD ini frekuensi duplex. Ya. Frekuensi duplex itu, jadi kalau Bapak Ibu lihat spektrum ya, itu ada 2, ada pairing. Kalau frekuensi duplex itu jadi downlink sama uplink frekuensinya beda. Tapi TDD frekuensi sama, jadi cuma ada 1 single frekuensi gantian ngomongnya. Nah, bahkan diusulkan potensi ya, potensi. Namanya teknologi itu pasti harus imajinatif, harus liar. Bisa nggak digabung TDD dengan FDD? Ya harus bisa gitu. Nanti urusannya para ilmuwan mikirin supaya bisa. Bahkan aggregation across license dan unlicensed band. Jadi ya kayak tadi ya yang saya cerita antara seluler dengan WiFi. Entahlah ada lagi yang lain kita nggak tahu. Intinya kita manfaatkan berbagai macam peluang potensi untuk meningkatkan data. Oke. Nah, itu yang terakhir ternyata slide terakhir. Silakan kalau ada yang ingin diskusi atau ada pendapat lain.